Oke, Tokyo Manji Ribenjazu. Nah, akhir-akhir ini dunia pertrendingan YouTube Indonesia itu dihebohkan serial anime keren yang diupload oleh Muse Indonesia. Namanya Tokyo Revengers. Nah, setelah kita langsung baca keseluruhan chapternya sampai 129 ini, ada cerita menarik nih, bahwa kisah Tokyo Revengers ini sepintas mirip CroZero, ya, Genji Takiya. Tapi kalau dalam cerita ini peran utamanya adalah Hanagaki Takemichi. Ini adalah gambaran awal Tokyo Revengers, kisah anime yang penuh akan pertempuran, gangster terkuat di eranya, serta berkisah tentang perjalanan waktu kembali ke masa lalu, time travel. So relax, ini bakal seru banget ke depannya, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas pertama kali Tokyo Revengers, cerita anime yang mirip dengan CroZero namun memiliki unsur time travel supranatural. Oke, biar nggak salah persepsi, simak sampai akhir ya. Nah, gini, kalau dalam cerita CroZero banyak pemimpin gangster terkenal di Suzuran atau di kelompok lain, Tokyo Revengers ini juga serupa. Jika CroZero ada orang seperti Genji Takiya, Serizawa atau bahkan Rindaman, maka Tokyo Revengers ini juga serupa. Banyak sekali preman-preman kuat seperti Draken, Kisaki, Taiju atau bahkan Miki yang tak terkalahkan. Nah, yang menarik, si pemeran utama ini, Hanagaki Takemichi, adalah orang yang tidak bisa bertarung sama sekali. Namun sisi menariknya, dia begitu disukai rekannya karena tidak pernah menyerah dan mendorong dirinya melawan ketakutannya sendiri. Nah, sebelum lebih lanjut nih, pertanyaannya, apa sih Tokyo Revengers ini? Oke, kisah anime ini tidak hanya menampilkan pertempuran para gangster terkuat di era itu, tidak pula soal Tokyo, Shibuya atau bahkan tempat-tempat lain. Lebih dalam dari itu, menyajikan kisah sentimental supranatural yang dialami oleh seseorang bernama Takemichi, yaitu sebuah perjalanan waktu dari masa depan kembali ke masa lalu. Dan ini adalah salah satu bagian dari time travel. Nah, jika kita sarankan nih, kalian menonton di Muse Indonesia full anime per episodenya, dan di RTV akan breakdown secara mendetail nanti karena anime ini bagus banget. Nah, dengan kata lain, jika kita menyaksikan Tokyo Revengers ini, kita seakan dibawa sebuah pemahaman serius tentang cerita yang selalu diajarkan untuk mengingat sebuah memori di masa lalu, dan memori yang ada dan kita lalui di saat ini. Dan juga nih, secara tidak langsung kita akan menyaksikan kehidupan Hanagaki Takemichi ini yang akan kembali diberikan kesempatan untuk melanjutkan kisah hidupnya dengan kembali ke masa lalu dan tentunya harapan mengubah masa depan yang akan ia jalani itu. Nah, konsep time travel ini sangat unik karena kesadaran Takemichi sendiri yang dewasa itu masih terbawa ketika ia kembali ke masa lalu pun. Nah, misalnya ia sadar dengan misi-misinya seperti menyelamatkan Hinata, Draken atau bahkan yang lainnya. Nah, itu adalah sekilas tentang sinopsis Tokyo Revengers. Momen ini dimulai ketika Takemichi, seorang pemuda berusia 26 tahun, sedang menonton televisi itu. Di sana ia sangat terkejut karena kelompok gangster Tokyo Manji menyebabkan dua orang Tachibana bersaudara itu meninggal, Naoto serta Hinata Tachibana. Dan salah satunya adalah mantan pacarnya sendiri ketika di SMP kelas 2. Nah, inilah cerita yang menghubungkan Takemichi dengan Naoto Tachibana. Nah, saat itu, pasca mendapatkan informasi tidak mengenakan tersebut, Takemichi itu pergi berjalan dan sampailah ia di rel kereta itu. Dia berhenti menunggu kereta api itu lewat. Namun seseorang mendorongnya dari belakang. Dia adalah Akun, temannya di masa lalu, karena takut tidak berani menentang Kisaki Teta. Nah, tetapi Akun sadar nih bahwa seseorang menyelamatkan Takemichi, dia adalah Tachibana Naoto. Dan kita tahu Akun melihat mereka berjabat tangan keduanya. Nah, artinya dengan menjabat tangan Naoto, Takemichi ini kembali ke masa lalu namun masih memiliki kesadarannya di masa kini. Dan di saat itu ia sangat terkejut karena sesuatu seperti ini terjadi dalam dirinya. Bahkan ada pertemuan pula di masa lalu, Takemichi ini menyelamatkan seseorang yang ternyata orang tersebut adalah Tachibana Naoto saat masih muda. Nah, di sana ia menyuruh Naoto untuk menjaga kakaknya Hanabi Tachibana itu karena di masa depan nanti ia akan meninggal. Nah, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2017, dan itu adalah 12 tahun mendatang. Karena Takemichi sendiri kembali ke 12 tahun silam, tepatnya pada tanggal 4 Juli 2005. Ya, dia mengatakan seperti ini, "Ingatlah hari itu Naoto, lalu lindungi kakakmu." Nah, inilah awal mula Takemichi ini melintasi waktu dan menyampaikan semua hal ini kepada Naoto. Lalu setelah berjabat tangan, ia kembali sadar dan kembali ke masa depan. Lalu bertemu lagi dengan Naoto yang menyelamatkannya itu.
Dengan kata lain, kekuatan melintasi waktu Takemichi ini terhubung pula dengan Naoto Tachibana. Nah, di saat mereka itu akhirnya berbincang serius, di mana Naoto itu akhirnya mengatakan jika geng Tokyo Manji inilah yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Tetapi masalah terbesarnya tidak akan terjadi jika pemimpinnya Sano Manjiro atau Miki ini tidak bertemu dengan Kisaki Teta. Nah, disinilah Takemichi ini mendapatkan misinya kembali, harus kembali ke masa lalu lagi untuk mendekati Sano Manjiro, sang bos tertinggi Tokyo Manji itu. Dan setelah itu, Takemichi akan bolak-balik ke masa lalu lagi dan merubah masa depannya sendirian. Nah, sampailah Takemichi ini kembali ke masa lalu dan ia sadar lagi ia sedang bertarung saat itu. Dan tentunya Takemichi itu kalah sampai pada akhirnya dengan kepolosannya itu ia mengatakan kepada Kiyomasa apakah bisa mempertemukannya dengan Sano Manjiro dan Kisaki. Nah, inilah saat dimana ia dihajar habis-habisan karena Sano Manjiro itu adalah bos tertinggi mereka saat itu. Nah, pertemuan Takemichi dan Kiyomasa itu adalah 2 kali dan yang kedua itu adalah situasi mengejutkan akhirnya terjadi. Nah, seperti yang kita bilang di awal nih, bahwa Takemichi ini tidak jago bertarung dan hanya pecundang menurut dirinya sendiri, namun ia tidak pernah menyerah dan melawan ketakutan pada dirinya itu. Nah, ternyata pertempuran mereka itu disaksikan oleh 2 orang tertinggi Tokyo Manji. Nah, semua orang terkejut di saat itu karena seorang bertato naga menghampiri mereka dengan 1 anak muda di belakangnya. Ya, itu adalah Ryuji Ken, si Draken. Orang ini adalah wakil kapten dari geng Tokyo Manji dan orang yang mampu bertarung dengan banyak sekaligus gangster sendirian. Dan di belakangnya adalah si ketua Tokyo Manji sendiri, dia adalah Sano Manjiro, atau yang lebih dikenal sebagai Miki yang tak terkalahkan. Yang menarik nih, Miki ini sudah tertarik dengan Takemichi bukan karena kekuatannya atau apapun, tapi karena tekad pantang menyerahnya itu untuk melindungi seseorang. Nah, Takemichi ini akhirnya berteman dan bertemu dengan Sano Manjiro yang ia tidak pernah duga sama sekali. Nah, yang membuat Takemichi tambah terkejut lagi nih, ternyata Miki ini tidak seperti yang dibayangkan. Dia sangat rendah hati dan orangnya friendly banget kepada teman-temannya. Nah, setelah momen itu terjadi, perjalanan Takemichi akan berubah drastis karena ia akan terhubung dengan geng Tokyo Manji dan di sekelilingnya adalah para monster-monster kuat. Khususnya adalah sekuat Tokyo Manji sendiri. Oh ya, ada momen nanti nih ketika Takemichi ini kembali lagi ke masa depan setelah ia bertemu dengan Sano Manjiro itu, ia mendapati perubahan jika Draken malah mati. Nah, semua terjadi ketika Miki ini telah berubah dan ia tidak percaya akan semua hal itu. Akhirnya ia kembali ke masa lalu lagi dengan misi lebih berat lagi. Tidak hanya menyelamatkan takdir Hinata pacarnya, tetapi temannya Draken, si wakil kapten Tokyo Manji yang kuat itu. Nah, karena chapter ini sudah mencapai 129 dan Takemichi sudah bolak-balik kelintasi waktu dengan permasalahan dan misi berbeda-beda, pada akhirnya semua bermuara kepada Tokyo Manji sendiri dan para anggota inti tersebut. Nah, masalahnya jika kalian sudah baca chapternya pasti sudah tahu bahwa orang-orang itu pada akhirnya meninggal dan membuat Takemichi ini kembali lagi ke masa lalu untuk terakhir kalinya dalam jangka waktu yang sangat panjang. Dan kita tahu demi merubah masa depan itu sendirian. Dan tentunya juga menyelamatkan Sano Manjiro, si Miki yang tak terkalahkan itu. Oh ya, dalam cerita Tokyo Revengers ini, satu sahabat yang paling dekat dengan Takemichi nantinya adalah sang mantan wakil kapten Baji Keisuke. Dia bernama Chifuyu Orimura. Orang ini adalah yang mengetahui jika Takemichi melintasi waktu dan mencoba memperbaiki masa depan sendirian demi menyelamatkan Hinata, Naoto, Miki, Draken, dan teman-teman mereka dalam geng Tokyo Manji. Gimana menurut pendapat kalian? Jadi saksikan terus cerita tentang Tokyo Revengers Cross Zero-nya versi anime dengan unsur time travel, yaitu yang di kisah Jepang sendiri disebutkan sebagai Tokyo Manji Revengeazu. So guys, jadi itulah tadi pembahasan pertama kita tentang anime baru yang viral saat ini, cerita tentang Tokyo Revengers. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.